Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan belajar bersama di kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah Ilmu Tauhid atau Akidah. Insyaallah pastinya kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terkait syarah matan Aqidatul Awam bait yang ketujuh bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau ini yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah baik Ustadz Syihab. Ini bait ketujuh ya Ustadz, dan terus masih lanjut. Masih terus. lanjut. Insya Sudah Allah beberapa sesi mungkin di atas 10 mungkin Ustaz. Iya, mungkin sampai akhir tahun baru khatam. Oh iya. Bait ketujuh. Tapi memang pembahasannya panjang, banyak dan harus mendetail begitu. Iya, karena sebetulnya kan kita menampilkan pendapat ulama salaf ya tentang sifat qiyamuhu bi nafsihi wa qaimun goni ya. Jadi karena banyak akwalnya ya harus kita baca satu-satu. Betul ya. banget. Nah, terakhir kita kemarin mempelajari qaulnya Imam Nawawi. Ya, Imam Al-Qurtubi dan Imam Nawawi ya, kalau salah ya. Jadi sekarang lanjutannya artinya urut zaman ulama yang zamannya setelah beliau. Iya, betul. Ya, mungkin ada mukadimahnya kami berikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Ustaz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ilmu tauhid, pembahasan masih seputar syarah kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Kita masih membahas tentang sifat qiyamuhu bi nafsihi, yaitu bait ketujuh wa qaimun ghani. Yaitu Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, tidak membutuhkan apapun, atau lebih detail lagi, Allah ada tanpa tempat. Nah, kita akan membuktikan pendapat-pendapat para ulama lintas generasi ya, lintas generasi, dan kita sudah masuk ke nomor 32 ini urutan ulamanya ya. Yaitu sekarang adalah Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali. Ya, Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali. Ya, silakan. Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Athari rahimahullahu taala yang wafat tahun 695 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Nihayatul Mubtadi'in fi Usuliddin. Ya. Bahwasanya. Sebelum kita baca, perlu diketahui dulu Ustaz Syihab dan jamaah. Kalau kemarin-kemarin ya, kebanyakan yang kita tampilkan tuh ya ulama-ulama dari kalangan madhab Asy'ari ya. Ya kan, madhab Asy'ari atau Maturidi. Nah, kita sudah pernah sampaikan bahwa ulama madhab dalam ilmu tauhid itu setidaknya kan ada 3 ya. Asy'ari, Maturidi dan Atsari. Atsari itu yang Hambali biasanya. Al-Atsari Al-Hambali ya. Nah ini hari ini kita baru ketemu nih ulama Hambali Al-Atsari, Al-Hambali Al-Atsari. Kalau nggak salah sebelumnya juga ada sih. Imam siapa itu? Imam Ibnu Qudamah, terus Imam Abu Bakar Al-Khalal gitu ya. Ya, Imam siapa lagi itu? Ahmad bin Hanbal sendiri mungkin.
Ada Ya, yang ada ikut juga ya. Sudah semuanya ya. Tinggal jamaah nonton sendiri dah. Itu pertemuan yang keberapa itu ya. Nah, ini ada salah satu ulama dalam madhab Hambali jamaah. Kitab beliau ini, Nihayatul Mubtadi'in fi Usuluddin, ini menjadi rujukan utama dalam memahami akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Saya sudah konfirmasi ke beberapa masyayikh Hambali ya. Artinya saya menyimak penjelasan para ulama Hambali kontemporer, di antaranya Syekh Hamdu Ulayyan itu. Beliau bilang, kalau yang ingin mendalami akidah Athari Hambali, Al-Athari Al-Hambali, di antaranya ini, kitab Nihayatul Mubtadi'in karya Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali. Kenapa? Karena beliau ini secara jujur menyampaikan akidah Athari yang murni. Murni ini artinya tidak terpapar pemikiran tajsim atau tasbih dan sebagainya. Karena kita tahu banyak ulama Hambali yang ya terjerumus kepada pemahaman berbau tajsim. Nah, kalau yang Ibnu Hamdan Al-Hambali ini kitabnya itu masih murni, artinya tidak ada pemahaman tajsimnya gitu. Dan beliau termasuk salah satu ulama besar dalam Hambali yang meriwayatkan akidahnya Imam Ahmad secara sanad yang mutasil lah, yang sahih begitu. Jadi bisa jadi rujukan utama ini. Kalau Anda ingin tahu akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, ya baca riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali dalam kitab ini nanti. Gitu, ya. Kalau nggak salah namanya itu mirip dengan Imam Ahmad. Iya. Iya, Imam Ahmad bin Hamdan gitu. Iya, Imam Ahmad bin Hamdan. Kalau dikit salah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ya. Ya. Kalau ini Imam Ahmad bin Hamdan. Tapi disebutnya Al-Imam Ibnu Hamdan itu. Al-Hambali Al-Athari. Meninggalnya tahun berapa itu? 695. Berarti ya sezaman dengan Imam Nawawi lah ya, kira-kira ya. Iya. Ya, Imam Nawawi kan 676 gitu ya. Ya, cuma mungkin nggak ketemu aja. Baik, kita baca ya. Kitab Nihayatul Mubtadi'in. Kata Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Athari rahimahullahu ta'ala, wa anna Allah ta'ala laisa bijauharin wala aradin wala jismin wala tahulluhu al-hawadithu wala yahullu fi hadithin wallahu 'alal arsy bila tahdidin wallahu fawqa dzalika la makana wala hadda di annahu kana wala makan thumma khalaqal makana wa huwa kama kana qabla khalqil makan. Baik, artinya Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bukan berupa jauhar, bukan arad, dan bukan jisim. Tidak ada makhluk yang bertempat di zatnya, dan juga tidak bertempat pada makhluk. Dan juga dia tidak bertempat pada makhluk. Ya. Allah Maha Tinggi di atas arsy tanpa batasan, dalam kurung tanpa jarak atau tempat. Allah Maha Tinggi di atas arsy tanpa tempat dan tanpa batasan. Sebab Allah itu ada tanpa tempat. Lalu Allah menciptakan tempat, dan dia sama seperti yang dulu sebelum adanya tempat. Masya Allah. Ini mirip sekali dengan akidah Asy'ari Maturidi, sama. Ya, sekilas kita udah bisa paham lah. Ya. Nah, tapi ingin saya perjelas nih, Ustaz Syihab. Ya. Di awal ya, ini unik nih, Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Athari mengatakan wa annallaha ta'ala laisa bijauhar. Allah Tuhan kita itu jamaah ya, bukan berupa jauhar. Anda tahu jauhar? Dulu pernah kita sampaikan, benda apapun kalau dipotong-potong sampai kecil sekali ya. Misalnya nih benda ini ya, dipotong sampai kecil sampai dia berbentuk benda yang sudah nggak bisa dipotong lagi, paling kecil. Kalau zaman sekarang apa sih nyebutnya? Atom. Iya, ya. Kira-kira itu ya. yang kecil. Nah, itu namanya jauhar. Allah itu bukan jauhar. Bukan yang punya bentuk kecil banget terus karena saking kecilnya nggak bisa dilihat. Terus itu Allah, bukan. Wala arad, Allah juga bukan arad. Arad itu sesuatu yang mensifati benda. Merah, kuning, besar, kecil, sedang, bergerak, diam, berpindah. Itu namanya arad. Sifat benda, panjang, pendek, berukuran sedang, itu semuanya sifat arad namanya.
Nah, Allah itu bukan itu, jemaah. Bukan itu. Karena itu semuanya sifat makhluk itu, sifat benda, sifatnya arad. Wala jismin, kata Imam Ibnu Hamdan, Allah juga bukan jisim. Kalau jisim apa? Kalau jisim jauhar yang tadi tersusun menjadi beberapa bagian. Jadi jisim itu mudahnya jauhar yang terdiri dari dua lah minimal. 2 atau 3 atau 4 sampai berukuran gede itu namanya jisim. Nah, semua yang kita lihat ini ya, pokoknya yang berbentuk besar-besar ini ya, atau kecil yang sedang, itu namanya jisim. Ya, sesuatu yang ada di alam semesta ini jamaah, yang Anda bayangkan bentuknya kecil, sedang atau gede super besar, itulah namanya jisim. Jisim itu intinya punya bentuk ya, sosok gitu ya. Ya. Nah, Imam Ibnu Hamdan sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu bukan jauhar, bukan arad, bukan jisim. Kenapa beliau bilang begitu? Karena semuanya ini makhluk itu. Makhluk. Allah itu bukan makhluk. Allah itu yang menciptakan makhluk. Allah itu yang menciptakan jauhar, yang menciptakan arad, yang menciptakan jisim. Makanya Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada itu yang mirip dengan Allah. Pokoknya satu pun hal yang ada di alam semesta ini, gak ada yang mirip dengan Allah. Allah bukan itu, bukan itu, bukan itu. Ya, mungkin orang bertanya-tanya, lalu apa Allah itu gitu kan? Ya kita nggak sampai. Artinya para ulama melarang kita untuk memikirkan zat Allah. Makanya ada kaidah dalam beberapa kitab ulama, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Kalau nggak salah ini yang menyebutkan pengarang kitab Sulamut Taufik, kitab fikihnya Syafi'i itu. Apa pengarangnya? Imam Abdullah ya kalau nggak salah. Ya, Al-Imam Abdullah ya. Beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah. Tidak ada yang tahu. Illallahu, kecuali hanya Allah ya, karena Allah Maha Gaib ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal makhluk, akal manusia tidak bisa dibayangkan. Makanya kita cukup mengatakan Allah bukan jauhar, bukan arad, bukan jisim, karena itu semuanya makhluk gitu. Nah, apa yang beliau sampaikan ini ya Satya, itu sama seperti ulama-ulama Asy'ari. Sama, Maturidi juga bilang begitu. Allah itu bukan jisim, bukan arad, bukan jauhar. Sama. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari, beliau bilang ini udah ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu laisa bijismin. Allah itu bukan yang memiliki bentuk jisim tadi itu ya. Gitu. Jadi ini ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya seperti ini, meyakini Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad gitu. Intinya Allah bukan benda gitu aja ya. Allah bukan benda sosok raksasa atau yang kecil atau sedang, bukan. Nah, berikutnya siap. Wala tahulluhu al-hawadits. Tidak ada satupun makhluk yang berada di zatnya Allah. Ada orang siap. Dia meyakini alam semesta ini berada di dalam zatnya Allah. Jadi Allah itu melingkari kita katanya. Jadi ini bumi ya, langit lapis 7 lapis. Terus aras kan paling atas ya. Nah terus kata mereka ya, mereka ini ya nggak bisa kita sebut. Pokoknya adalah beberapa orang gitu ya. Kita nggak nyebut nama kelompok. Nggak tahu dia ini kelompoknya siapa. Nggak jelas juga ya. Saya pernah baca gitu. Dia meyakini Allah itu ya paling atas melingkari alam semesta. Berarti kan alam semesta ini di dalam zat Allah. Itu bukan Ahlus Sunnah itu. Ingat, wala tahulluhu al-hawadits. Tidak ada satupun hawadits. Hawadits itu apa? Makhluk, alam semesta, manusia, jin, malaikat. Pokoknya makhluk lah. Iya, sesuatu yang diciptakan, hawadits itu. Tidak ada satupun hawadits, hadis atau makhluk yang berada di zatnya Allah, enggak ada. Itu yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali. Terus dibalik sama beliau, wala yahullu fi haditsin. Begitu juga Allah, wala yahullu ini fa'ilnya Allah. Wala yahulu, dan Allah itu tidak bertempat fi haditsin pada makhluknya. Aras itu makhluk bukan aras? Makhluk. Aras itu ciptaan Allah, makhluk. Kan ada ustaz ditanya, aras itu makhluk atau bukan? Dia bingung. Apa? Wallahu alam, saya enggak tahu aras itu makhluk atau belum. Kan jawabannya gampang. Imma makhluk, imma khaliq.
Ya, selain Allah itu makhluk. Ya udah langsung aja. Jadi nggak ada hilaf lah. Iya, Udah pasti makhluk. ya, nggak mungkin dia kholik ya. Ya. Ya, itu mungkin karena, mohon maaf, mungkin karena tidak menguasai apa ya, materi. Kan tidak semua ustadz tuh menguasai seluruh bidang ilmu. Termasuk saya. Ya kalau ditanya tentang bab muamalah ya juga kelepek-lepek, saya nggak begitu menguasai. Nah, saya ulangi, siap. Wala yahullu fi hadithin, Allah tidak bertempat pada makhluknya. Salah satu makhluk itu aras. Maka kalau ada orang yang meyakini Allah berada di atas aras, berarti dia meyakini Allah itu berada di makhluknya, gitu loh. Sementara Imam Ibnu Hamdan, perwakilan dari Hambali Al-Athari, Al-Hambali Al-Athari, meyakini Allah itu tidak menempati makhluknya, gitu, ya. Nah, kemudian jemaah, di sini ada kalimat berikutnya yang harus hati-hati. Wallahu 'alal arsy. Nah, ini kalau dipotong sampai sini, terus dipahami secara itsbat makna zahir, tekstual, dia akan meyakini, oh, Imam Ibnu Hamdan meyakini Allah di atas aras, gitu kata dia. Yang tadi dibuang, yang kalimat awal-awal dibuang, terus yang ini diambil bagian ini doang. Wallahu 'alal arsy. Nah, ini bahaya ini. Padahal apa? Imam Ibnu Hamdan mengatakan wallahu 'alal arsy bila tahdidin. Tahu enggak tahdid itu apa? Had itu hudud. Hudud itu arah, batasan. Batasan arah atas, batasan arah bawah, batasan arah kanan kiri, batasan arah depan belakang. Nah, kalau beliau mengatakan Allah di atas aras tanpa batasan, berarti ini namanya tafwid makna ini. Hanya mengatakan Allah maha tinggi di atas aras, gitu loh. Alal arsy itu kan al-ulu, sifat al-ulu. Nah, makanya saya terjemahkan Allah maha tinggi di atas aras tanpa batasan, maksudnya tanpa jarak, tanpa tempat. Bukan Allah paling tinggi di atas aras berjarak gitu, bukan. Atau menempati di suatu tempat paling atas gitu, makan adami misalnya. Bukan itu. Maksud Imam Ibnu Hamdan itu ingin mengikuti ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah itu punya sifat istiwa, sifat al-ulu. Ya, Allah maha tinggi di atas aras, bukan bertempat di sana. Kan bisa juga bermakna begini, Allah di atas aras itu bermakna maha tinggi apa? Uluwul qadri, uluwul rutbah, kemarin kan sudah kita sampaikan. Apa maha tinggi kedudukan, maha tinggi derajat Allah dan sebagainya. Gitu ya. Cuma kan nggak disebutkan. Ini namanya tafwid makna. Pokoknya imroruha kama ja'at. Gitu ya. Makanya untungnya kok ada kalimat bila tahdid gitu ya. Ini untuk membatasi pikiran liar yang wallahu 'alal arsy dipahami secara tekstual gitu. Nah, apalagi nih? Kita lanjutin, tambah cespleng lagi. Nah. Wallahu fawqa dzalika la makana wala hadda. Dipertegas lagi. Allah maha tinggi di atas aras tanpa tempat, tanpa batasan. Ya, tanpa tempat itu berarti Allah nggak berada di sana. Atau tanpa batasan itu ya bukan Allah di sana terus berbatasan dengan aras, punya jarak tertentu gitu ya. Antara aras dengan Allah misalnya gitu. Bukan itu maknanya. Artinya fauq di sini lagi-lagi adalah menetapkan sifat al-fauqiyah. Pokoknya Allah di atas segala sesuatu. Nah, di atas, kalimat di atas ini hati-hati. Jangan dipahami secara tekstual. Sebab ihtimal. Di atas itu bisa bermakna apa tadi? Fauqiyah, ulul qadri, ya, fauqiyatu ar-rutbah atau fauqiyatu ad-darajah dan sebagainya. Intinya bukan menunjukkan tempat berada di sana, bukan. Tinggi derajatnya Allah atau tinggi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, dia kalimat berikutnya dipertegas lagi. Mungkin orang akan di kalimat-kalimat sebelumnya ini mungkin orang bisa juga ini ya bermain-main kata itu. Enggak, pokoknya beliau meyakini di atas aras. Nah, kita lanjutin aja itu. Di annahu kana wala makan. Karena Allah itu ada tanpa tempat. Tsumma khalaqal makan. Lalu Allah menciptakan tempat. Jadi tempat itu dulu ada nggak dulu itu? Dulu. Tidak ada. Tidak ada. Karena tempat itu makhluk. Nggak ada. Makanya tsumma khalaqal makan. Lalu Allah menciptakan makan. Kalau menciptakan berarti kan tadinya nggak ada tempat itu. Aras, ruang, ruang alam semesta. Pokoknya apalah selain Allah lah gitu ya. Termasuk tempat itu. Dulu nggak ada. Dan Allah ada tanpa tempat. Karena tempat belum ada dulu.
Lalu Allah menciptakan tempat, wa huwa kama kana qabla khalqil makan, dan Allah sama seperti dulu sebelum adanya tempat. Maksudnya ya Allah tetap ada tanpa tempat begitu. Nah, ini yang bilang ulama Hambali jamaah, bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Dan keyakinannya sama seperti Asy'ari dan Maturidi, ya. Banyak poin malahan tadi. Allah bukan jisim, Allah tidak menempati makhluknya. Terus yang terakhir ini Allah ada tanpa tempat. Jelas? Jelas sekali ya. Seterang matahari di siang hari. Jelas sekali. Nah, baik, silakan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Atsari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Beliau mengatakan li'annahu kana wala makan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Ya, jadi intinya kita tegaskan ya, ulama Hambali pun atau ulama Al-Atsari ya, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dalam akidah juga sama seperti Asy'ari Maturidi, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat ya. Karena memang ini akidah Ahlussunnah jemaah. Baik. Nah, berikutnya Ustaz siap. Bahkan ada satu hal yang sangat menarik sekali dari perkataan Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Atsari rahimahullahu ta'ala seputar keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berupa sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tertentu. Ya tadi itu, jisim tadi itu. Nah, tapi ini di halaman awal-awal. Masih di kitab yang sama. Iya, masih di kitab yang sama. Jadi saya pas tadi subuh, ya, tadi pagi, saya nulis. Tadinya ini belum ada ini, yang ini kalimat ini. Saya baca kitabnya, ada di sini lengkap. Kitab-kitab Hambali itu saya kumpulin jadi satu filenya di HP saya. Nah, saya baca itu kitab Nihayatul Mubtadi'in fi Usuluddin karya Imam Ibnu Hamdan. Saya baca dari awal. Ketemu kalimat bagus saya masukin. Ketemu kalimat bagus saya masukin. Nah, salah satunya ini nih. Di awal itu Ustaz Siap, beliau itu membahas tentang bab ma'rifatullah. Saya kaget, wih ada bab ma'rifatullah. Kayak Asy'ari ya. Ya, sebetulnya bukan karena Asy'ari. Ma'rifatullah itu adalah bab untuk mengenal Allah kan. Dan para ulama sepakat termasuk Imam Ibnu Hamdan, wajiban pertama bagi seorang hamba itu ma'rifatullah memang. Kita ini wajib mengenal Allah Ustaz ya. Wajib, bahkan kalau bisa ini didahulukan ketika balik itu, ketika usia balik itu. Sampai redaksinya Imam Ibnu Hamdan itu kalau nggak salah ya, wa yajibu 'alal mukallaf ma'rifatullahi bin nadhari begitu. Gimana ya lupa saya kalimatnya. Syar'an bin nadhar. Pokoknya wajib itu mengenal Allah itu melalui nazar. Nazar itu apa? Berpikir ya dengan akal gitu ya. Baru nanti dengan dalil-dalil syar'i. Sama mirip seperti Asy'ari lah ya. Nah, ini kita baca ya tentang keyakinan Allah bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tertentu. Apa kata Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Atsari rahimahullah ta'ala, wa yajibu, perhatikan, wa yajibu bi annahu ta'ala wahidun la yatajazza'u wa la yanqasimu ahadun la min adadin mawjudun qadimun azaliyun. Wis, kalimatnya mantap. Pak, dibaca dulu terjemahnya, nanti saya jelaskan. Wajib hukumnya meyakini bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, sehingga zatnya tidak terbagi-bagi dan tidak tersusun dari beberapa bagian. Allah Maha Esa, namun bukan dari segi angka. Allah Maha Ada, Maha Qadim dan Azali. Oke, baik. Saya jelaskan satu persatu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Atsari mengatakan hukumnya wajib loh ya, wa yajibu bi annahu ta'ala wahidun la yatajazza wa la yanqasim. Kita ini jamaah, kata Imam Ibnu Hamdan, wajib meyakini bahwa Tuhan kita Allah itu bukan berupa benda yang memiliki bagian-bagian, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, atau punya bentuk kecil, punya bentuk sedang, atau punya bentuk besar, punya bagian tangan, punya bagian mata, punya bagian wajah misalnya gitu. Itu bukan Maha Esa itu. Kebanyakan orang itu taunya Maha Esa itu pokoknya Allah satu gitu ya. Allah
tidak ada sekutu gitu ya. Padahal makna esa yang lebih dalam itu adalah Allah itu bukan tersusun dari bagian-bagian. Sebab sesuatu yang tersusun itu bukan esa itu. Gitu loh. Makanya Imam Ibnu Hamdan mengatakan la yatajazza. Zat Allah itu bukan apa sih la yatajazza itu? Bukan sesuatu yang terbagi-bagi. Bisa dipotong-potong gitu loh. Ada bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah misalnya gitu ya. Punya bagian ini, bagian itu begitu. Allah itu juga seperti itu. Walayan qasim, dan Allah tidak tersusun atau terbagi-bagi dari beberapa susunan. Itulah namanya Maha Esa. Nah, cuma kita ini karena nggak ngaji tauhidnya dalam, nggak diperdalam ilmu tauhidnya, ya kita memahami kalimat Allah Maha Esa itu yang penting Allah satu kan gitu kan. Allah satu, ya itu udah bagus itu. Meyakini Allah memang satu, Tuhan itu memang satu ya. Tapi makna yang lebih dalam dari kalimat Allah Maha Esa, wahidun, itu la yatajazza'u wa la yanqasimu. Perhatikan tuh kalimatnya. Wa yajibu bi annahu ta'ala, dilihat ya di layar. Wahidun la yatajazza'u wa la yanqasimu. Ini semakin mempertegas kalau Allah itu bukan jisim, bukan jauhar begitu. Nah, dah ya. Berikutnya, ahadun la min adad. Nah ini loh, tadi yang barusan saya terangkan. Maha Esa Allah itu. Ahad itu kan Maha Esa. Tapi Maha Esanya Allah itu bukan dari segi angka satu. Maksudnya apa? Kan Allah memang satu. Ya. Karena tidak ada Tuhan lain kan? Iya, benar itu. Tapi kita menganggap Allah satu Maha Esa itu lamin adat. Bukan seperti angka satu yang kita kenal. Ustadz Syihab ada berapa? Satu. Satunya Ustadz Syihab dengan satu Allah beda. Kalau satunya Ustadz Syihab ini bisa saya potong nih. Saya potong kepalanya terpisah. Saya potong tangannya terpisah. Punya bagian-bagian nggak? Satunya Syihab. Punya. Termasuk saya. Satunya saya ini punya bentuk, punya bagian-bagian. Nah Allah itu satunya Allah bukan seperti satunya kita. Gitu loh. Ahadun lamin adadin itu seperti itu. Jadi Maha Esa itu maknanya lebih dalam lagi. Ya Allah tuh saking Maha Esanya nggak bisa dibayangkan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Keesaan Allah. Baik zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan Allah itu semuanya Esa. Gitu. Ya, ahadun lamin adadin. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, tapi bukan dari segi adat. Karena tadi yang namanya satunya makhluk itu tadi bisa dibagi-bagi, bisa dipotong-potong, punya bagian-bagian. Itu satunya makhluk. Tapi kalau satunya Allah Maha Esa, tidak seperti satunya makhluk. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah, baik ya. Ini kalimat seperti ini bagus ini dari Imam Ibnu Hamdan. Sayangnya kita ya tadi nggak banyak mendapatkan informasi yang semacam ini di kampus-kampus atau di pendidikan gitu ya. Jarang disampaikan seperti ini. Akhirnya orang-orang ya tahunya Maha Esa itu pokoknya satu Allah gitu aja kan ya. Iya, akhirnya satu itu dia bayangin ada satu sosok gitu. Ya, yang penting tidak ada Tuhan lain gitu ya. Ya itu ya sudah benar memahami Allah satu, tapi satunya Allah tadi dia malah memahaminya sosok satu, bentuk satu. Ya itu salah. Salah. Allah itu tidak bisa dibayangkan, jemaah. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Imam Ibnu Qudamah itu bilang begitu kan. Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang kamu bayangkan tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu ya. Semua yang Anda bayangkan itu makhluk semua itu ya. Makhluk semua. Oke. Makanya kan dilarang oleh Nabi memikirkan zat Allah, bayang-bayangin itu Allah tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un ya. Maujudun qadimun azali. Coba itu lanjutannya. Maujudun qadimun azali. Maujud apa? Ada. Ya Allah Maha ada, maujud. Ini sifat wujud ini, sifat wajib ini. Ya, Asy'ari ini, maujud ya. Qadimun apa? Sifat kidam, sifat nomor 2 itu kalau kita ngaji sifat 20. Wujud, kidam, baqo ini. Qadim itu maknanya Allah ada tanpa permulaan. Maksudnya apa Pak Ustaz? Allah itu bukan sesuatu yang dimunculkan oleh zat lain. Lebih detail lagi, Allah itu tidak dilahirkan. Wes, ngono leh. Allah itu tidak diciptakan. Kalau kita alam semesta, langit, bumi, apalagi malaikat, manusia, jin, setan, semuanya, surga, neraka, tempat, waktu,
itu diciptakan. Berarti tidak kodim. Tadinya nggak ada, terus ada. Itu nggak kodim itu. Dia punya awalan, punya permulaan. Namanya hudus, hadis. Makanya zamannya hawadis. Karena punya permulaan. Kalau Allah itu kodim. Itu loh, kata Imam Ibnu Hamdan, kodim. Kodim itu ada tanpa permulaan. Itu susah dipahami. Tapi nikmat loh bagi yang memahami Allah itu ada, tapi adanya Allah tidak ada permulaannya. Itu kalimat yang kalau dipahami itu nikmat sebetulnya ya bagi yang senang belajar ilmu tauhid. Benar, meyakini Allah ada tanpa permulaan itu ya Allah tidak diciptakan oleh siapapun, tidak dimunculkan oleh siapapun. Ya memang Allah itu wajibul wujud, al-wajibul wujud, zat yang pasti maha ada, dan adanya Allah bukan karena zat lain. Bahasa yang paling keren tuh kalau di kitab fikih, di kitab akidah, bidzatihi, maujudun bidzatihi. Kalau kita ini maujudun bi ghairihi. Kita ada tapi karena yang lain, karena diadakan oleh yang lainnya. Ya, bi ghairihi namanya. Tapi kalau Allah itu bidzatihi. Istilahnya begitu. Azali sama, azali sama qadim sama ya, maknanya sama. Qadimun azaliyun. Baik, nah jadi intinya mah Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Atsari yang mewakili dari mazhab Atsari, pengikut Imam Ahmad bin Hambal dalam ilmu akidah, sama seperti Asy'ari Maturidi, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim, bukan berupa benda, bukan berupa sesuatu yang tersusun, dan Allah itu ada tanpa tempat. Nah, alhamdulillah, sama akidahnya, sama. Baik. Lanjut, siap? Ya. Barangkali satu lagi ya. Ulama satu lagi. Selanjutnya ini ya. Nah, ini ulama yang luar biasa. Namanya Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini beliau kalau secara fikih bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Tidak asing juga nih bagi kita. Terkenal Imam Az-Zahabi. Beliau ini mu'arrikh ya, ahli fikih iya, bahkan beliau juga ahli tauhid juga, maksudnya punya pembahasan tentang seputar akidah juga. Ya, pokoknya ulama besar lah. Dan beliau itu punya guru yang masyhur namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Al-Hambali. Al-Hambali. Ya, jadi Imam Zahabi itu secara fikih Syafi'i, tetapi beliau punya guru belajar dengan seorang ulama yang mazhabnya Hambali, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah. Tapi secara akidah ternyata beda loh. Imam Ibnu Taimiyah dengan muridnya ini Imam Zahabi beda sama. Bahkan saya kemarin itu nemu kalimatnya Imam Zahabi ya di dalam sebuah kitab. Lupa saya masukin ke materi. Jadi Imam Zahabi itu ini menasihati gurunya. Masya Allah. Menasihati gurunya. Kalau saya bahasakan ya. Kalau bahasa saya ya, Imam Zahabi itu bilang ke gurunya, wahai guru, kamu udahlah jangan ikut-ikut pembahasan dalam ilmu kalam yang sampai dalam-dalam, karena yang engkau lakukan ini malah kebablasan. Ya, kamu intinya Anda ini membahas akidah sampai dalam-dalam, malah tapi tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Digituin. Saya lupa nampilin masalahnya, lupa saya masukin. Saya bacain aja kalimatnya ya. Iya boleh. Saya nyimpen waktu itu. Ditulis di pertemuan berikutnya, nanti kita baca. Tampil lagi? Iya. Nah, tapi nggak apa sekarang dibahas juga. Sebentar ya. Iya, saya malah baru keinget sekarang mau masukin kalimatnya. Sebentar ya. Kitabnya itu apa gitu. Jadi bukan kitabnya Imam Zahabi. Kitab ulama lain cuma menukil perkataannya Imam Zahabi gitu. Gimana ya saya naruhnya? Sebentar ya setiap ya. Saya naruh itu di file. Sayang ya Ustaz ya kalau kita lewatkan, ini penting. Buat bukti kan intinya. Karena mumpung lagi membahas Imam Az-Zahabi ini. Iya. Tapi kalau nggak ketemu ya udah nanti kita lewatin aja. Di kitab apa Ustaz? Jadi kalau nggak salah kita Faidul Qadir kalau nggak salah itu. Ini dia. Ketemu saya. Oh, nama kitabnya adalah Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Faidul Bari ala Sahihil Bukhari.
Tapi ini bukan karya Imam Dhahabi. Jadi ulama lain gitu. Nah, dia bilang begini dalam kitab ini, Fathul Bari ala Sahih Bukhari. Berarti ini syarah Sahih Bukhari ini. Wa'lam anna Dhahabi kataba kitaban ila Ibni Taimiyah. Jadi kata pengarang kitab Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari, ketahuilah sesungguhnya Imam Dhahabi pernah menulis sebuah kitab, kataba kitaban ila Ibni Taimiyah, untuk Imam Ibnu Taimiyah, guru beliau. Apa isinya? Nah ini. Innaka taz'umu, za'ama yaz'umu ya. Innaka taz'umu annaka katabta aqaidas salaf fi rasailika. Apa terjemahnya? Wahai Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita bahasakan ya, wahai guruku, engkau menganggap bahwa engkau telah menuliskan akidahnya ulama salaf di dalam risalah-risalahmu, dalam kitab-kitabmu. Wa hadza ghalat. Dan itu salah, wahai guruku gitu. Kalau ini bahasa saya, terjemah saya. Anda menganggap akidah yang kamu tulis itu adalah akidah salah, tapi itu salah. Imam Dhahabi menyalahkan gurunya, Imam Ibnu Taimiyah. Fa innahu min aroika. Akidah yang Anda tulis itu adalah dari hasil pemikiran Anda, bukan dari ulama salaf. Min aroika. Wa kuntu qad nasahtuka. Aku berkali-kali menasihatimu. Sungguh aku telah menasihatimu. Berarti pernah menasihati sebetulnya. Wa kuntu qad nasahtuka. Berarti kan pernah kan? Wa kuntu qad nasahtuka. Saya pernah menasihati Anda, wahai guru, wahai Imam Ibnu Taimiyah, fi salifiz zaman, di waktu-waktu yang telah lalu, an Allah tutali al-falsafah, untuk agar Anda ini jangan ikut-ikutan dalam membahas filsafat. Jadi ternyata Imam Ibnu Taimiyah itu ini terpengaruh filsafat juga. Ya, beliau kan pemikir juga Ibnu Taimiyah. Ya. Fa'abaita, tapi engkau abaikan wahai guruku. Illa antaf'ala, malah engkau lakukan. Fasumman syaribtahu. Akhirnya wahai guru, engkau malah meminum racun. Ya maksudnya pemahaman yang salah tadi ya. Fasumman syaribtahu. Maka yang engkau minum itu yang engkau dapatkan racun wahai guru. Fasama Adz-Dzahabi al-falsafah summan. Di sini kata pengarang Fathul Bari, Imam Dzahabi mengatakan filsafat itu adalah summan, yaitu racun. Ini kitab Fathul Bari. Jadi jamaah, Imam Dzahabi itu mengkritik guru beliau Imam Ibnu Taimiyah dari segi akidahnya. Makanya nggak sama akidah Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Imam Dzahabi. Baik, silakan Satya. Ini tadi mukadimah ya. Beliau secara fikih apa? Syafi'i, tapi punya guru Imam Ibnu Taimiyah. Secara akidah beliau ini Atsari. Bukan Asy'ari beliau. Bukan Asy'ari. Beliau anti Asy'ari. Artinya bukan anti ya, apa namanya? Ya enggak mau Asy'ari gitu. Tapi akidahnya tauhid. Ya, berarti kan ya Atsari barangkali. Ya, barangkali Atsari beliau ini, ya. Artinya enggak bermadzhab Asy'ari atau Maturidi gitu. Ya. Tapi juga enggak Atsari juga, Bu, ya. Tapi ya akidahnya sama. Artinya tidak punya bukti bahwa beliau itu mendeklar dirinya sebagai Atsari misalnya. Saya belum punya bukti. Belum punya buktinya. Kalau Imam Ibnu Hamdan tadi kan jelas banget. Dianggap oleh ulama-ulama Hambali sebagai perwakilan Hambali Atsari gitu. Tapi kalau Imam Dzahabi ini ya kayak siapa ya statusnya ya? Ya barangkali kayak Imam At-Tirmidzi atau imam yang lainnya ya. Imam Syafi'i, ya memang belum ada mantap waktu itu ya kalau Imam Syafi'i ya. Kalau beliau seorang ulama membahas akidah, biasanya kan jelas Ustaz arah dia mazhabnya kemana. Kalau tidak berarti beliau mungkin spesifikasinya di fikih utama betul. gitu. Iya, bisa jadi begitu ya. Beliau tidak begitu konsen di mazhab akidahnya begitu ya. Ya. Bisa jadi ya. Nah, yang jelas tapi beliau bukan seperti Salafi Wahabi yang meyakini itsbat makna itu ya. Bukan. Kita punya bukti nanti ya. Coba silakan dibaca dulu. Imam Az-Zahibi rahimahullahu taala yang wafat 748 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala bahwasannya wa ta'ala Allahu an yuhadda au yusofa illa bima wasofa bihi nafsuhu au allamahu rusulahu wasofa bihi nafsahu ya, mohon maaf, illa bima wasofa bihi nafsahu au allamahu rusulahu bil ma'na alladhi arada bila mithlin wala kaifin.
Ya, artinya Maha suci Allah dari memiliki batasan atau disifati dengan terbatas, kecuali sifat yang telah disifatkan oleh Allah untuk dirinya atau sifat yang dia ajarkan kepada Rasul-Rasulnya yang maknanya sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah tanpa penyerupaan dengan makhluk dan tanpa kaifiyah atau tanpa bentuk. baik. Di sini kita punya informasi yang sangat tegas, sangat jelas dari Imam Az-Zahabi bahwa Allah itu wa ta'ala an yuhadda. Wa ta'ala Allahu an yuhadda. Maha suci Allah dari memiliki batasan. Artinya apa? Allah itu tidak dibatasi arah depan, arah batasan belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya tadi, Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan benda dan sebagainya. Ya, sama kan dengan akidah yang lain? Sama. Ya. Nah, kemudian kalau ada sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sifat itu dipahami bil makna alladzi arada. Pokoknya sesuai dengan makna yang diinginkan Allah. Apa maknanya? Ya hanya Allah yang tahu. Berarti ini tauhid. Gitu loh jamaah. Redaksi-redaksi semacam ini itu penting. Ya, penting. Bil makna alladzi arada ini, beliau itu ingin menegaskan bahwa ya sifat mutasyabihat itu dipahami dengan tauhid makna saja. Diam, istawa, yat, ain, maknanya apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena bil makna alladzi aradahullah gitu. Apalagi bila mithlin wala kaifin, tanpa penyerupaan dengan makhluk atau tanpa kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Ya bentuk, tempat, bergerak, diam, itu kaifiyah semua jemaah. Kalau ulama bilang bila kaifin, tanpa kaifiyah, berarti tidak berlaku bagi Allah bertempat, berukuran. Itu kan kaifiyah. Kaifiyah itu apa sih? Kaifiyah itu ya sesuatu yang bisa bertanya kaifah, bagaimana? Makhluk. Kaifah bentuknya, kaifah tempatnya, bagaimana tempatnya, bagaimana bentuknya? Membagaimanaan. Ya, membagaimanakan ya. Kaif namanya, membagaimanakan Allah. Nah, itu enggak ada. Allah itu dimanfi, ditiadakan dari kaifiyah. Bila kaifin, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa tempat, tanpa pokoknya semua sifat makhluk itu enggak berlaku bagi Allah begitu ya. Itu namanya tanpa kaifiyah. Nah, kesimpulannya di sini jelas sekali bahwa Al-Imam Az-Zahabi telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan sesuatu apapun. Dengan bukti perkataan beliau, wa ta'ala Allahu an yuhadda. Artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya memiliki batas atau sisi batasan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dan ada tanpa batasan yang membatasi zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika dikatakan Allah itu berada di atas arasy, maka ini namanya sudah membatasi Allah dengan batasan arah bawah, dengan arah bawah, yaitu arasy. Iya, kalau dikatakan Allah berada di atas arasy, berarti Anda itu membatasi zat Allah. Iya, minimal di bawahnya Allah ada arasy, ada batasannya, berjarak gitu. Nah, itu bukan akidah ulama salaf yang seperti itu. Allah itu tidak dibatasi oleh arah manapun. Ya, sejalanlah dengan yang diyakini Imam At-Tahawi kan? Imam At-Tahawi dalam matannya itu. Wa ta'ala anil hudud, ya, la tahwihi al-jihad as-sid, ya. Allah itu maha suci dari batasan arah, Allah tidak diliputi 6 arah. Nah, kemudian setiap dan jamaah, kemudian jika kita menemukan perkataan Al-Imam Az-Zahabi misalnya dalam kitab beliau yang lain ya, beliau mengatakan bahwa Allah istawa di atas aras, maka kalimat tersebut harus dipahami dengan menggunakan metode tafwid makna. Jangan dipahami secara tekstual, isbat makna zahir. Oh, Imam Zahabi meyakini Allah berada di atas aras nih di kitab Syiar Alamin Nubala, misalnya ada yang bilang gitu. Jangan percaya sama omongan orang seperti itu. Kalau Anda menemukan kalimatnya Imam Az-Zahabi di kitab-kitab beliau mengatakan Allah istawa atas aras, ya bahasa Arabnya misalnya innallaha istawa 'alal ars misalnya, maka langsung saja pahami dengan metode apa? Tafwid makna. Kenapa? Nih, lanjutannya nih. Silakan dilihat di materi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala telah meyakini manhaj. Manhaj itu metode. Ya, manhaj itu apa? Metode. Tafwid makna di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, jamaah. Nah, ini kitab favorit saya dulu kalau di rumah fikih pagi-pagi nganggur tuh.
buka Maktabah Syamilah itu saya senang tuh baca-baca Syiar Alamin Nubala. Iya. Karena biografi lengkap ulama ada di situ. Ustaz Syihab pengen tahu biografinya Imam Syafi'i misalnya, biografi Imam Ahmad, pengen tahu biografinya Imam Nawawi, ada semua di situ. Ada semua. Ya. Terjemah berarti. Ya, semacam terjemah. Ya. Syiar Alamin, syiar kan sirah. Sejarah. Iya, sejarah. Ya. Biografi. Ya. Sejarah atau biografi. Orang-orang Iya, terkenal. Iya, ulama yang terkenal, An-Nubala yang nabil, cerdas ya. Nah, ini berapa jilid itu ya? Gede itu aslinya, berjilid-jilid ya. Nah, di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Syiar A'lamin Nubala, ya, Imam Az-Zahabi mengatakan faqauluna fi dzalika wa babihi al-iqraru wal imraru wa tafwidu ma'nahu ila qailihi as-sadiqi al-ma'sum. Masya Allah. Itu jelas banget. Coba, artinya perkataan kami dalam bab sifat mutasyabihat adalah menetapkan sifat, membiarkan sesuai lafadznya, serta menyerahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini afid banget ini. Apalagi ada kalimat watafidu maknahu. Wah, saya waktu nemu kalimat ini kayak nemu emas. Jadi saya tuh senang nyari-nyari ibarah ulama saja. Kalau baca kitab di Maktabah Syamilah itu, mana nih tafwid mana nih? Kalau nemu langsung ketemu kalimat watafwidu, wah langsung rasa tuh adem. Ya Allah, ternyata Imam Az-Zahabi ini akidahnya sama seperti Asy'ari Maturidi, menggunakan manhaj yang paling utama selain takwil ya, yaitu tafwid makna. Ini jamaah bukti bahwa Imam Az-Zahabi itu sama seperti Asy'ari Maturidi, yaitu meyakini tafwid makna. Jadi kalau Anda baca kitab beliau ada kalimat Allah istawa alal ars atau lillahi yadun, lillahi wajhun, gak usah bingung, pahami saja dengan usul beliau, usul akidahnya ini loh, tafwid makna. Gimana caranya? Ya istawa. Maknanya bukan bertempat, bukan bersemayam, bukan berada di sana. Wallahu alam, serahkan maknanya, tafwidu maknahu ila qailihi. Itu namanya tafwid, gitu ya. Sudah sering kita sampaikan itu tentang bagaimana memahami sifat-sifat mutasyabihat dengan tafwid makna. Intinya saya ingin menegaskan, ini loh, Imam Zahabi itu tafwid makna seperti pada umumnya ulama salaf, ya, seperti Asy'ari Maturidi. Artinya beliau tidak seperti Salafi Wahabi, tidak seperti Imam Ibnu Taimiyah yang itsbat makna zahir, begitu. Nah, lanjut. Di sini jelas sekali bahwa Al-Imam Az-Zahabi telah meyakini metode tafwid makna dengan bukti perkataan beliau wa tafwidu ma'nahu ila qailihi, artinya adalah menyerahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Keyakinan seperti inilah yang kemudian disebut dengan tafwid makna, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas ya. Jadi beliau meyakini tafwid makna. Baik. Nah, ini saya ambil contoh dari kitab beliau. Kalau nemu kalimat istawa itu gimana cara memahaminya? Ini nih. Jadi tadi kan kitab apa tadi? Syiar A'lamin Nubala. Ini ada kitab lain, yaitu kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ya. Ini Salafi Wahabi juga dia ngajinya pakai ini juga. Tapi pinternya itu dia ngambil kalimat-kalimat yang secara umum tadi nggak pakai tafwid gitu loh. Jadi dikiranya sama kayak dia akidahnya Imam Zahabi. Padahal enggak. Nih, kitab Al-Ulu ini masyhur jamaah ya. Kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata beliau begini, al-aula, perhatikan di layar ya. Al-aula fi hadhil ayati wa ma syaa. Gimana bacanya? Syakiliha atau syakalaha. Syakala yusakilu. Yang serupa. Fi'il madhi mungkin ya. Masa syakiliha? Oh iya. Ya kan? Ya. Fi'il madhi ini, fa'ala yufa'ilu, ya. Yang serupa. Syakal itu kan sebentuk ya, serupa. Wis, ngaji tauhid pakai nahwu juga. Ya, sorof nih, ya Allah. Ya, memang harus benar ya. Tapi mohon maaf kalau salah ya jamaah. Namanya manusia. Al-aula fi hadhil ayati wa ma syakalaha an yu'mina al-insanu bidhahiriha. Ini kalau dipotong sampai sini, sampai bidhahiriha, Imam Zahabi meyakini makna zahir. Padahal bukan. Ini zahir lafaz, bukan zahir makna. Buktinya wa yakilu ilmaha
ilallahi wa ya'taqidu annallaha munazzahun an simatil hadathi au huduthi ala dzalika madad ini madad a'immatus salafi wa ulama'us sunnah. Kalimatnya a'immatus salafi wa ulama'us sunnah. Artinya coba terjemah dulu. Link utama dalam menyikapi ayat mutasyabihat dan hadis yang semisalnya adalah beriman dengan zahir lafadznya, disertai menyerahkan ilmunya atau maknanya kepada Allah Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah disucikan dari sifat-sifat makhluk. Nah, sifat makhluk itu apa? Yaitu bergerak, bertempat, berbentuk, atau berjism. Ya. Seperti inilah akidah ulama salaf dan ulama ahlu sunnah, ulama as-sunnah turun-temurun telah berlalu. Nah, ini pengakuan Imam Zahabi, jamaah. Semakin memperjelas, mempertegas kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau dikatakan istawa atas aras misalnya, ya cukup ditetapkan lafadz dohirnya saja, istawa. Tapi maknanya apa? Diserahkan. Ilmunya tentang makna itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tafsir mana? Ya, mempertegas kalimat yang disiar alamin nubayat tadi, wa tafidu maknahu. Ya sama, berarti beliau ini sedang membicarakan tafsir sebetulnya, jemaah. Apalagi kalimatnya annallaha munazzahun, Allah itu disucikan, dijauhkan, disucikan an simatil hudus atau hadath, dari apa? Dari sifat-sifat makhluk. Nah, sifat makhluk itu apa? Bergerak, bertempat, apalagi berbentuk kecil, berwarna merah, kuning, putih, hijau, apalagi turun, naik, turun, punya mata, punya tangan, punya kaki, itu sifat makhluk, itu disucikan. Dan akidah ini, kata Imam Zahabi, akidahnya a'immatus salaf wa ulama'us sunnah. Mana nih ulama yang ngakunya sunnah-sunnah itu? Harusnya seperti ini. Ulama sunnah itu meyakini seperti Asy'ari Maturidi, yaitu Allah bukan sesuatu yang bertempat di aras, bergerak atau punya bentuk, bukan. Nah, seperti ini nih. Madad ala dzalika madad a'immatus salafi wa ulama'us sunnah. Imam Zahabi loh yang bilang. Iya, ulama ahlus sunnah, ulama sunnah nih, ulama as-sunnah. Beda dengan ustaz-ustaz sunnah yang zaman sekarang, yang ngaku-ngaku sunnah, mengklaim akidah salaf, justru enggak sama seperti akidahnya Imam Zahabi, ya. Nah, jadi jelas bahwa apa yang kita yakini selama ini, Asy'ari, Maturidi, Athari, ulama-ulama kita, Imam Zahabi dan yang lain ini sama, ya. Allah itu ada tanpa tempat, ada tidak seperti segala sesuatu yang ada, begitu. Baik, jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya cukup nih malam hari ini, Ustaz Syihab. Dua ulama lumayan ya. Hampir 1 jam ya. Tapi tadi Ustaz, perkataan Ibnu Hamdan, wahidun la fil adad. Oh ya. Satu tapi tidak termasuk dalam hitungan, kan begitu. Cara nerjemahnya lebih enaknya gini. Wahidun, apa sih tadi kalimat di beliau? Sebentar ya, kita mundur sedikit ya. Jadi seperti seakan Allah itu seperti itu. Nih. Ahadun la min adad. Allah itu Maha Esa, satu. Tapi satunya Allah, esanya Allah bukan dari segi angka. Iya. Karena angka 1 bagi kita ya ada bentuknya gitu loh. Ada bentuknya nggak satu kita itu? Musatihab 1, masjid 1, langit 1, langit pertama, matahari 1. Satunya makhluk itu kan ada bentuk. Kalau Allah tuh satunya itu nggak kayak gitu, intinya itu gitu. Ahadun la min adad itu maksudnya begitu. Jadi bagaimana esanya Allah? La syarikalah. Laisa kamitslihi syai', gitu aja. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan. Enggak bisa dibayangkan Allah itu. Udah titik begitu. Jadi hampir terjebak ini. Bisa dipahami begini, gimana? Allah itu satu. Allah itu misalnya selain satu ya. Allah itu duduk. Tapi tidak seperti duduknya makhluk. Nah, sorry ya. Satu tapi tidak seperti satunya bilangan. Jadi itu pemahaman yang salah ya. Ini kalau tadi dibilang Allah duduk tapi tidak seperti duduknya makhluk. Loh, yang namanya duduk itu udah pasti. Udah pasti. Tapi kalau angka 1 itu kita katakan pada Allah nggak bisa dibayangkan. Tapi kalau kita bilang Allah duduk, bisa dibayangin itu. Bisa dibayangin gitu loh. Ya, paham nggak maksudnya?
Nah, jadi intinya tidak bisa dikiaskan. Kalimat Allah duduk tapi duduknya tidak seperti makhluk. Nanti orang bilang begini saja, Allah itu punya gigi, tapi giginya Allah nggak seperti gigi makhluk. Ini kalimat bid'ah dari mana lagi? Nah, tapi kalau esa itu memang para ulama ingin menegaskan bahwa esanya Allah itu memang tidak seperti esanya satunya makhluk. Yang kalau satunya makhluk tadi, ya berbentuk satu gitu kan, satu gitu. Bisa dipotong-potong satunya makhluk. Tapi kalau satunya Allah, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Bimakna, la syarika lahu. Gitu, la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. La syarika, ya tidak ada yang sepadan. Yang nggak bisa dibayangkan itu ya. Kullu ma khatara bi balik, Allahu bi khilafi dzalik. Paling mentok tuh begini. Udahlah, kalau bicara tentang Allah, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang tahu tentang hakikat Allah kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua, cukup diyakini Allah itu tidak seperti segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang bukan berbentuk apapun. Bukan jisim, bukan jauhar, bukan aurat. Udah disibukkan seperti itu aja. Jangan mikirin, jadi gimana Allah? Jadi kan dilarang, kita nggak boleh mikirin tentang Allah. Jadi cukup dengan keyakinan secara umum tadi yang dijelaskan oleh para ulama. Gitu. Ya. Paling mentok itu kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Itu Imam Ibnu Qudamah seperti itu ya. Baik, cukup. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Syihab dan Ya, jamaah. sama-sama. Semoga bermanfaat dan semakin memperkuat keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Kita juga terima kasih sudah dapat ilmu tambahannya. Semoga panjang umur Amin, kita amin. semua Ustaz bisa melanjutkan kembali pembahasannya yang Insya masih Allah. panjang gitu. Sama. Insyaallah. 2 minggu lagi lebaran. Lebaran. Puasa. Puasa. Ya. 2 minggu apa seminggu? Ya sekitar 9 hari. Ya. Pokoknya Kamis depannya ya. 6 atau 9 hari. Tanggal 23 lah ya. Tanggal 23, 22. Mudah-mudahan bareng ya puasanya ya. Ya, Semoga bareng dengan Muhammadiyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini kalau Ya. begitu. Terima kasih juga para jamaah yang sudah membersamai kita di Zoom maupun di YouTube. Mari kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.